Ya, langsung saja saya akan membuat tutorial ERD Entity Relationship Diagram menggunakan aplikasi Oracle Data Modeler. Oke, langsung saja kita buat. Yang pertama kita klik logical, kemudian klik icon entity yang berada di pojok kiri atas. Terus langsung saja kita buat entity-nya. Lalu kita ubah nama entity-nya menjadi karyawan. Kemudian klik atribut, tanda tambah hijau untuk membuat atribut. Yang pertama yaitu ID karyawan yang bersifat primary UID. Atribut yang kedua nama karyawan yang bersifat mandatory. Atribut yang ketiga alamat yang bersifat opsional. Atribut yang keempat adalah email yang bersifat mandatory. Atribut yang kelima adalah gaji yang bersifat mandatory. Yang keenam tanggal masuk yang bersifat primary. Mandatory maksudnya. Terus yang terakhir komisi yang bersifat opsional. Oke, terus kita akan membuat entity yang kedua. Lalu kita ubah nama entity-nya menjadi departemen. Terus kita buat atributnya. Atribut yang pertama yaitu ID departemen yang bersifat primary. Atribut yang kedua nama departemen mandatory. Oke, klik apply dan oke. Kita buat lagi entity yang ketiga. Kemudian kita ubah nama entity menjadi pekerjaan. Lalu kita buat atributnya. Yang pertama ID pekerjaan yang bersifat primary. Yang kedua nama pekerjaan yang bersifat mandatory. Klik apply lalu oke. Kita buat lagi entity yang keempat. Kemudian kita ubah lagi nama entity menjadi kota. Lalu buat atributnya. Yang pertama ID kota yang bersifat primary ID. Yang kedua atributnya nama kota
bersifat mandatori. Oke. Klik apply lalu oke. Oke, kita atur dulu entity-nya. Selanjutnya saya akan menggambarkan bagaimana relasi antara setiap entity tersebut. Yang pertama, relasi antara entity karyawan dan entity departemen, di mana instruksinya yaitu setiap karyawan harus bekerja pada satu dan hanya satu departemen, dan setiap departemen hanya mempunyai satu atau banyak karyawan. Jadi di sini relasinya yaitu one to many atau banyak ke satu. Kita tuliskan nama relasinya mempunyai dan beberapa dan bekerja pada terus di sini kita tidak mencantumkan opsionalnya. Oke, langsung saja kita klik apply. Oke. Tidak terdapat nama dan dari relasinya. Tinggal kita klik kanan. Show dan labels. Relasi yang kedua yaitu antara karyawan dan karyawan, di mana setiap karyawan mungkin memimpin satu atau banyak karyawan, dan setiap karyawan mungkin dipimpin satu dan hanya satu karyawan. Jadi di sini relasinya yaitu one to many atau satu ke banyak. Nama relasinya yaitu memimpin dan dipimpin. Kita centang source opsionalnya dan target opsionalnya. Kita apply dan oke. Selanjutnya yaitu relasi yang ketiga, yaitu relasi antara entity karyawan dan entity pekerjaan, di mana setiap karyawan mungkin ditugasi satu atau banyak pekerjaan, dan setiap pekerjaan harus dilakukan satu atau banyak karyawan. Jadi relasinya di sini many to many atau banyak ke banyak. Nama relasinya yaitu ditugasi dan dilakukan. Kita centang seluruh opsionalnya, klik apply dan oke. Kemudian yang terakhir adalah relasi antara entity pekerjaan dan entity kota, di mana setiap pekerjaan harus berlokasi satu dan hanya satu kota, dan setiap kota mungkin terdapat satu atau banyak pekerjaan. Jadi relasinya di sini yaitu satu ke banyak atau one to many. Kita isikan nama relasinya terdapat dan berlokasi. Kita centang soal opsionalnya, klik apply dan oke. Inilah gambaran relasi dari setiap entity. Oke,
Sekiranya video tutorial yang dapat saya buat mudah-mudahan bermanfaat, dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.